Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da ma ba'd. Sebelum kita memulai perkuliahan kita jelang siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, seperti yang sudah kalian lihat ya di RPS, bahwa pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga ya. Hari ini adalah pertemuan ketiga di mana kita sudah masuk ke dalam dasar-dasar manajemen bencana part 1 ya, part 1. Nah, sebelumnya minggu lalu itu saya sudah membahas tentang gambaran umum manajemen bencana, di mana di sana karena di sini di kelas ini ada dua program studi, yaitu pengembangan masyarakat Islam dan juga tadris IPA, maka manajemen bencananya itu sengaja memang didesain untuk mengcover kedua hal ini. Dan kebetulan manajemen bencana itu memang interdisipliner ya, jadi multidisiplin. Nah, untuk itulah di dalam RPS itu minggu lalu saya menyampaikan gambaran umumnya terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan juga Destana, Desa Tangguh Bencana. Kenapa? Ya karena Destana itu nanti concernnya PMI, pengembangan masyarakat Islam, dan SPAB itu concernnya tadris IPA. Ya. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan tugas ya ke kalian dan sudah saya berikan feedback. Kalian bisa lihat di kelas kalian masing-masing, dan saya akan mereview satu atau dua tugas ya, yang mana penting sekali buat saya untuk meluruskan ya, bahwa di dalam mind mapping kalian itu ya, di mind mapping kalian itu seolah-olah Destana dan juga SPAB itu terpisah begini. Nah, ini saya lihat ini ya, di dalam mind mapping kalian seolah-olah mereka dua diagram yang berbeda. Memang kalau secara kelembagaan ya, kelembagaan Destana ini dari BNPB, kemudian SPAB ini adalah dari Kementerian Pendidikan begitu. Tetapi di lapangan, praktek di lapangannya itu sebenarnya dua-duanya ini sama-sama ingin membentuk ketangguhan bencana. Satu itu dia untuk membentuk pendidikan tangguh bencana, yang satu memang di desa. Tetapi kalau teman-teman sekalian melihat lebih jauh bahwa Desa Tangguh Bencana itu kemarin ya di dalam materi kita sebelumnya itu kan di dalamnya ini ada berbagai komponen ya. Apa saja yang ada di desa itu? Ya pendidikannya ada di desa itu ya. Pendidikan ada di desa kan? Misalnya kayak Desa Membarjo, TK, SD, SMP sampai universitasnya ada, ya kan? Kampus ada tuh, pendidikan. Kemudian apalagi kesehatan ya ada di desa, ya. Kesehatan, pendidikan ya ada di desa. Kemudian apa? Perdagangan ya ada di desa. Maka target dari Desa Tangguh Bencana itu salah satunya adalah satuan pendidikan ini. Nah, jadi kalau kita melihat kepada satuan pendidikan aman bencana, maka otomatis sebenarnya ya di dalam Destana ini, untuk menuju Destana ini, maka pendidikannya pun harus satuan pendidikan aman bencana. Jadi ini yang disebut dengan terintegrasi, ya dia terintegrasi. Ini masuk ke dalam sini. Tapi kalau secara kelembagaan, sekali lagi apa yang rekan-rekan tulis sudah tepat, ya sudah benar. Hanya saja ada satu yang mengganggu saya, ya bagian ini, ya bahwa sebenarnya seharusnya di lapangan itu tidak terpisah pelaksanaannya, tapi harus berkolaborasi. Itu saja yang ingin saya luruskan ya. Kemudian kali ini kita masuk ke dasar-dasar manajemen bencana. Sebelumnya kalian buka quizzes dulu karena ada pre-test dan post-test ya, sesuai dengan yang ada di RPS. Quizzes.com, silahkan dibuka ya, handphonenya boleh ya. Quizzes.com, ya kita ngerjain tugas dulu nih. Pre-test ya.
silakan join dulu di mana quizzes ya. Silakan dibuka quizzesnya. Kalian harus join ke ya, nomornya nih. Nomornya itu adalah 912386. Nah, 912386 gitu ya. Alhamdulillah kita beri applause dulu ya kepada yang tertinggi ya, yang tertinggi ya. Ada Willy yang pertama ya, yang kedua ada Ninda, yang ketiga ada Astrid ya. Oke, kita akan membahas dasar-dasar manajemen bencana ya. Ini diingat-ingat karena ada di pretextnya. Tidak mungkin kan mengeluarkan soal yang di luar ini ya. Di luar guru jadi guril kan nggak mungkin ya. Oke, nih sasaran manajemen bencana ya. Sebenarnya manajemen bencana itu muaranya itu adalah ini, pengurangan risiko bencana ya, pengurangan risiko bencana. Maka sebelum sampai pada pengurangan risiko bencana ini, kita harus tahu dulu ya istilah-istilah yang ada di dalam manajemen bencana. Yang penting-penting aja. Tapi ini tidak hanya ini saja, masih banyak sebenarnya ranting-rantingnya ya. Tapi di dalam pertemuan kali ini kita fokus di sini dulu. Jadi ada yang pra-bencana, mitigasi dan preparedness, yang mitigasi ya, pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian ada respon dan relief, tanggap darurat dan juga bantuan relief ya. Lalu ada yang rekonstruksi dan rehabilitasi ya. Rekonstruksi dan rehabilitasi ini hanya pada pasca bencana. Apa yang direhab? Yang direhab itu bisa mental, bisa fisik ya. Karena kalau rehabilitasi mental berarti recovery ya, recovery mental. Itu ada tuh. Saya dulu waktu jadi relawan itu yang melakukan recovery mental ya. Nah, recovery mental, kemudian fisik, bangunan direhab kalau misalnya masih bisa diperbaiki, masih bisa dibagusin lagi. Tapi kalau sudah hancur banget, apa yang dilakukan? Rekonstruksi. Bisakah iman seseorang hancur karena bencana? Bisa. Maka berarti harus ada rekonstruksi iman. Ini garis besarnya. Kita akan lanjutkan pekan depan ya. Sampai di sini dulu, kita berikan applause untuk diri kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu kita membahas ya terkait dengan sasaran manajemen bencana, terhadap dasar manajemen bencana part 1. Selanjutnya rekan-rekan bisa searching untuk memperdalam ya apa yang sudah dibahas tadi. Berikan bayang-bayangin contohnya, lihat lingkungan sekitar, mana yang kira-kira termasuk bahaya, mana yang tidak ya, mana yang termasuk bencana, mana yang tidak, mana yang kelompok rentan ya, mana yang kapasiti ya, kapasitas, mana yang elemen at risk. Kemudian kalau ditingkatkan biasanya dia menjadi ada istilah lainnya itu resilient ya, resilient atau tangguh gitu ya. Saya pikir di psikologi, di konseling itu sering gitu, resiliensi ya, itu sering sekali istilah-istilah itu digunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya, cukup jelas ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas atensinya, kita ucapkan hamdalah secara bersama. Silakan dicek dulu ada sampah tidak di kiri kanan atas bawah ya, pastikan gelas bersih ketika meninggalkan ruangan. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal